Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 Agustus 2019. Kami dari Balai Hideng dan rekan komunitas yang lain dari seluruh lapisan masyarakat kembali hadir dengan pawai bendera raksasa 16 meter, 8 meter, dan 45 meter. Seperti yang Anda lihat, ini yang 16 meter, kemudian disusul dengan yang 8 meter, dan di belakang itu 45 meter. Sebentar lagi akan lewat ya, yang kemudian diikuti oleh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa komunitas dan organisasi. Ya, silakan Anda lihat itu ya. Oke. Kami sengaja turun lagi ke jalan untuk mengadakan pawai bendera raksasa ini dengan tujuan semoga dengan diadakannya tiap tahun acara ini, negara kita, pemerintah setempat, tingkat 1, tingkat 2, dan pusat mau peduli dengan sejarah bangsanya. Karena pada tanggal ini, tanggal di mana 74 tahun yang lalu seorang kapten peta, Kapten Masrin Muhammad, dengan gagahnya mengumandangkan bahkan mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali di Indonesia. Oke, ini dari ibu-ibu ya, ibu-ibu Kelangsari nih. Kelangsari, Karyasari. Ya, ini dari Balai Hideng. Ya, itu saya tuh. Maaf kepada para pengendara motor dan mobil juga yang lainnya, saya minta pengertian Anda bahwa pada hari ini Anda agak macet, mungkin perjalanan Anda menjadi terganggu.
Yamaha ikut mendukung. Buat laporan Bos David. Bojong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda, namun tetap kita satu tujuan. Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara kita, namun pada kenyataannya sekarang Pancasila tidak lebih seperti boneka tak bernyawa. Banyak masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan baik dan benar. Apalagi akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di negeri kita. Banyak masyarakat yang terbelah, banyak golongan yang saling bermusuhan, sehingga ini mengindikasikan terjadinya sebuah disintegrasi, tidak bersatunya masyarakat yang ada di negeri ini. Kita telah mengalami sebuah kemunduran atau degradasi, dan ini sungguh bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yakni pada sila ketiga yang mengatakan kesatuan Indonesia. Sungguh ironis memang yang terjadi di negeri kita. Kalau saja para pahlawan yang dulu telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melihat kondisi Indonesia yang sekarang, barangkali dia akan menangis atau barangkali mereka akan bersedih. Kenapa? Karena negara kita sekarang telah mengalami sebuah degradasi atau kemunduran. Lantas siapakah yang harus merubah negara kita menjadi lebih baik lagi? Tentu seorang pemuda sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan di sini. Pemuda merupakan manifestasi bangsa. Pemuda merupakan kelanjutan daripada bangsa ini ke depannya. Kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi suatu negara ke depannya, maka lihatlah anak mudanya. Kalau saja anak mudanya bagus, maka insya Allah ke depannya negara pun akan bagus. Namun sebaliknya, kalau saja anak mudanya tidak baik, maka ke depannya negara dan bangsa juga akan terjerumus ke jalan yang salah. Tak heran bila Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Soekarno berkata seperti itu dengan dasar dia yakin terhadap seorang pemuda. Pemuda merupakan agent of change. Pemuda mampu merubah segala-galanya. Tidak mungkin orang tua lagi, karena orang tua akan pergi meninggalkan kita. Dan tentunya yang akan melanjutkan kepemimpinan di negara ini tentu adalah seorang pemuda. Maka tak heran bila Soekarno berkata seperti itu. Dan yang terjadi di negara kita saat ini sungguh ironis. Banyak sekali anak muda yang terjerumus di jalan yang salah. Banyak sekali anak muda yang berbondong-bondong membuat suatu perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, hanya untuk euforia semata, hanya untuk bersenang-senang semata. Dan dari situlah terjadinya sebuah penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anak muda. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Selanjutnya siapakah yang harus bergerak? Tentu anak muda yang berintelektual atau golongan mahasiswa aktivis yang dikatakan sebagai seorang pemuda intelektual. Kita semua dan Anda semua, kita harus membantu keluarga-keluarga kita yang saat ini membutuhkan kita. Mereka terjerumus di jalan yang salah. Ayo
kita bersama-sama untuk membangun kembali, untuk bangkitkan kembali semangat mereka semua untuk bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Jangan harap kita bisa berenang di laut yang lepas, kalau di kolam kecil saja kita masih takut. Jangan harap kita bisa menjadi orang besar, kalau dari hal terkecil saja kita tidak mau berkorban. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan
Dan inilah peristiwa pada waktu itu, yaitu pengibaran bendera merah putih yang pertama kali di Indonesia, yaitu 16 Agustus. Dengan berakhirnya pengibaran Pusaka Merah Putih pada sore hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara pawai bendera raksasa Merah Putih 16, 8, dan 45 meter. Kami dari Bali Hideng selaku pelopor dan penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama yang ikut serta mensukseskan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tubuhnya perang dan juang kini berlalu, menjelma kemakmuran negaranya. Dia terlupakan di tepi jalan, duduklah dia memainkan kecapi tua, melakukan derita dan lagu juangnya selendang sutra. Oh prajurit, oh pahlawan, kau telah dilupakan. Tiada bintang tanda jasa, imbalan bakti dan jiwamu. Mereka buta, terlalu buta, dan kau tak sempat menikmati semarak negaramu. Mereka buta, terlalu buta, dan kau seorang pahlawan.